Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita semuanya dari tidak ada menjadi ada. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berjumpa di dalam program Hikmah, Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insya Allah kita akan mengkaji banyak hal ya, untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya mudah-mudahan bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa kita membaca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi, para Rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita dicatat ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertemukan dengan Rasulullah SAW dalam keadaan sejahtera di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan pembahasan kita dari episode sebelumnya yang membahas tentang keselamatan akidah ya, di mana kita harus memahami apa itu makna dari syahadat ya, atau syahadatain yang lazim kita ucapkan ya, setidaknya kalau di dalam sehari semalam ya, kalau kita melaksanakan sholat wajib saja ya 5 kali ya, maka sudah 10 kali ya kita membaca kalimat syahadat. Bukan 10 kali ya, 5 tambah 3 8 ya, 9 kali ya, 9 kali kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. 1 kali di waktu subuh, 2 kali di waktu zuhur ya, kemudian 2 kali di waktu asyar, lalu kemudian 2 kali di waktu maghrib dan 2 kali di waktu isya ya. Jadi ada 8 ya, ada 8 waktu, di mana di waktu itu kita membaca ada 9 ya, 9 waktu, di mana di 5 waktu itu ada 9 kali, di mana di 5 waktu sholat itu kita membaca 2 kalimat syahadat. Nah tentu ini penting supaya kita ya, sebagaimana yang disebutkan ya, bahwa untuk menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat menghadapi gejolak kehidupan dunia ini adalah dengan menjaga keselamatan akidah. Nah, pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan itu tentang syarat diterimanya syahadatain. Ini menjadi penting bagi kita agar kemudian hidup ya, yang kita jalani ini tidak menjadi sia-sia, meskipun karena kalau kita perhatikan ada orang-orang yang katanya di Islam
dia mengaku muslim ya sesuai dengan yang tertera di KTP-nya gitu ya atau di paspornya. Tetapi dalam tingkah laku kehidupan ya, kemudian gerak-geriknya, ucapan, tindak tanduknya mencerminkan ya, berlawanan dengan keislamannya gitu ya. Ya dia mengaku bersyahadat, dia Islam kan bersyahadat ya. Mengakui ketuhanan Allah tetapi kemudian pergi juga ke dukun ya. Kemudian mengaku kerasulan Muhammad tapi kemudian ikut juga ajaran sesat gitu. Atau bahkan melecehkan ya dan merendahkan Rasulullah SAW di tengah pengakuannya bahwa dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dengan begitu jelas ya kalau seperti itulah statusnya. Ya, jangan-jangan yang kita khawatirkan ya, ini jangan sampai terjadi kepada kita ya. Khawatirnya kemudian syahadat kita ya, kesaksian kita terhadap Allah dan Rasulnya ternyata di sisi Allah tidak diakui. Nah, oleh karena itu ya, kita coba pahami secara perlahan tetapi pasti bagaimana supaya syahadat ini syahadat kita ini ya, yang kita baca 9 kali dalam sehari ya minimal ya, salat wajib gitu ya. Kalau ditambah dengan salat sunnah duha, tambah dengan salat malam, berkali-kali kita memperbarui syahadat kita. Jadi satu sisi ya kenapa Allah mewajibkan salat 5 waktu ya, kemudian di dalam rukun di dalam bacaan salat itu ada kalimat syahadat ya. Ya ini juga untuk mengingatkan kita kembali agar merenew ya, kesaksian kita kepada Allah, memperbaharui kesaksian kita kepada Allah sehingga kalaulah ya misalnya bangun pagi kita nggak ngeh apa-apa ya kita baca syahadat dalam salat ya, dengan dihayati dan diresapi gitu kan. Makanya kan dalam mazhab Imam Syafi'i ketika membaca 2 kalimat syahadat dalam sholat ya, disarankan untuk menggerakkan jari telunjuk itu ketika kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Ya, ada yang mazhab fikihnya ya dari awal, dari mulai duduk tahiyat sudah diangkat ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i ya, diangkatnya jari telunjuk itu ketika kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Itu untuk mengingatkan kita. Jadi jangan berlalu begitu saja supaya ngeh ya, kita tuh lagi baca syahadat. Kemudian resapi dan hayati syahadat itu. Ya mudah-mudahan kalau ada keraguan di dalam dada kita ya, ada noda-noda ya keimanan di dalam diri kita dengan membaca syahadat dengan penuh kesadaran itu. Nah, itu bisa dibersihkan ya 5 kali sehari ya begitulah karena Rasulullah pernah mengatakan di dalam sebuah hadisnya salat 5 waktu itu seperti seseorang yang melakukan salat 5 waktu itu diumpamakan seperti orang yang berada di tepi sebuah ya seperti orang yang rumahnya ya, berada di depan sungai itu di Arab jarang ya jarang dan berharga. Jadi Rasulullah menggambarkan ini kalau ada orang punya rumah ya, di depannya ada sungai. Kemudian dia mandi 5 kali di sungai itu. Mungkin enggak ada kotoran yang melekat di badan orang ini dalam 1 hari. Ya, tidak kata sahabat. Nah begitulah sholat kata Rasulullah ya. Di dalam sholat itu ada permohonan ampun kita kepada Allah ya. Maka segala dosa dalam diri kita sebetulnya ya, berpeluang untuk dibersihkan oleh Allah dengan sholat yang kita lakukan. Ini kalau sholatnya sesuai dengan rukun syarat dan khusyuannya lah ya. Sholatnya diterima Allah lah. Kalau nggak diterima ya nggak bisa. Syahadat ya. Kemudian kita baca doa ya. Kan ada tuh doa Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni. Kan minta diberikan rezeki. 5 kali kita sehari minta diberi rezeki oleh Allah. Masa ya nggak ketemu makan kecuali dia nggak sholat. Makanya salah satu penyebab ya kalau di dalam bahasan tentang bab syaratnya rezeki ya menurut sebahagian ulama adalah karena meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat rezekinya bisa seret. Orang Islam ya, kalau orang kafir tuh ceritanya lain lah. Orang Islam itu bisa begitu. Karena dalam sholat itu ada doa ya, minta diberi rezeki. Yang memberikan rezeki kan Allah. Nah, kemudian ketika membaca syahadat ya,
Nah, itu tadi ya, ketika kita membaca syahadat kita berharap noda-noda keimanan di dalam diri kita kemudian dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi semakin kokoh ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mari kita coba lihat bagaimana syarat diterimanya syahadatain ini supaya kemudian keselamatan akidah kita bisa terjaga dan terjamin. Nah, yang pertama setidaknya berbicara tentang diterima syarat sahnya syahadat itu ada, menurut pendapat para ulama setidaknya ada 4. Ada empat syarat agar kemudian syahadatain pengakuan kita itu akan kesaksian kita kepada Allah dan Rasulnya diterima ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini kita berbicara membaca syahadat ya kepada siapapun ya. Kadang-kadang kita mikirnya yang baca syahadat itu mu'alaf. Ya, kita juga kan baca syahadat 5 kali sehari kita baca syahadat ya. Jadi ketika kita membaca syahadat dan kita ingin syahadat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Yang pertama, mengetahui makna syahadat. Kalimat syarat ini, syarat mengetahui maknanya dia itu dari berbagai aspek ya, dari berbagai aspek kebahasaan ya. Yaitu memahami betul ya makna atau arti yang terkandung dari 2 kalimat suci itu. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Muhammad. Surah Muhammad ini surah yang ke-47 ya, ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Dan ayat senada juga Allah sebut di dalam surah Ali Imran ya, surah Ali Imran ayat yang ke-18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam. Nah, ini penekanan ini. Ini kalau kita ngobrol disentak gitu ya. Gitu ya. Fa'lam, ya, ketahuilah. Ini artinya penting untuk kita fahami. Wajib. Bukan hanya sekedar kita dengar, kita ucapkan, tetapi harus disertai dengan pengetahuan. Fa'lam annahu, ya, sesungguhnya la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ini juga mirip ya. Bunyinya cuman beda redaksi lah. Tapi ya isinya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahadallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selainnya. Demikian juga para malaikat dan orang yang berilmu yang menegakkan keadilan, mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, bahkan di dalam kitab sahihnya Imam Muslim ya, dan juga kitab Sunannya An-Nasai diriwayatkan ya dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamata," ini kata Rasulullah ya, siapa yang mati wa huwa ya'lam. Ini kalimatnya la ya'lam. Tahu betul, faham betul, mengerti betul ya, makna dari apa? Wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jaminannya Imam Muslim. Ya, mamata ya, dan siapa yang mati wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, jadi
syarat pertama agar syahadat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan kesadaran pengetahuan. Kita faham, ngerti. Kadang-kadang kan orang mengucapkan tetapi kemudian tidak memahami makna ucapan itu. Nah, jadi untuk bab ini kan dari sekian banyak ayat ini kan kalau kita berbicara, kita orang Indonesia kan bahasa Arab itu bukan bahasa kita ya. Seharusnya memang bahasa Arab ini menjadi bahasa kedua ya bagi kaum muslimin ya. Tetapi masih banyak yang belum menyadari untuk memahami bahasa Arab atau menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kedua bagi kaum muslimin. Nah, karena ini tidak menjadi bahasa kedua ya, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sholat ya, kan ada bacaan-bacaan yang dibaca itu. Kemudian kita larut dalam ketidakfahaman dan ketidaktahuan. Nah, itulah kadang-kadang ya kalau saya ya kalau dengar selorohnya candanya Kiai Haji almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Kadang-kadang ada orang ya di kampung-kampung kita di Indonesia ya, dibacakan Al-Quran tentang ancaman Allah ya, neraka jahanam. Teriakannya sama aja, Allah itu. Padahal isinya adalah ancaman begitu kan. Nah, inilah yang kemudian harus kita sadari dan kita pahami bahwa dari sekian banyak ya, kalimat-kalimat Arab yang rutin kita baca, yang rutin kita ucapkan di lisan kita, baik dalam sholat maupun dalam keseharian kita kan ada kalimat alhamdulillah misalnya. Ada orang berseloroh insyaallah, jazakallah kan. Orang kadang-kadang latah mengucapkan itu jazakallah, tapi ketika ditanya apa itu jazakallah nggak ngerti. Nah, terima kasih katanya. Padahal jazakallah itu bukan terima kasih. Jazakillah ya. Apa itu jazakillah? Terima kasih bukan ya. Jazakallah itu doa ya, semoga Allah membalasmu gitu, memberikan balasan kepadamu. Ya, apalagi kalau di bulan Syawal nanti ya, itu kan banyak teks-teks bunyi-bunyi kalimat ya. Ucapan hari raya ya, minal taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin ya, minal aidin wal faizin ya. Kadang kalau ketemu gitu lebaran ya, salaman minal aidin wal faizin ya, maaf lahir batin ya. Jadi ketika ditanya apa arti minal aidin wal faizin ya, artinya maaf lahir batin. Ngaco itu kan. Padahal minal aidin wal faizin secara bahasa artinya kembali kepada kesucian dan termasuk ke dalam golongan orang yang menang, yang jauh kan dari kata maaf lahir batin. Tapi itu yang kadang-kadang dipahami oleh masyarakat kita. Karena memang bahasa Arab ini belum menjadi bahasa kedua, belum menjadi bahasa yang kita anggap penting dalam penuturan kita sehari-hari. Oleh karena itu ya memang ya ini harus kita pahami dan kita sadari. Tetapi di satu sisi ya terkait dengan keabsahan syahadat yang kita baca, setidaknya dari semua kalimat kata-kata Arab yang kita ucapkan, yang ini nih ya, yang la ilaha illallah ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini harus menjadi kalimat yang kita pahami bersama. Kalau di kampung-kampung ya, pesantren-pesantren di kampung, madrasah-madrasah, masjid-masjid di kampung, kiai-kiai di kampung, ya, ketika menerjemahkan kalimat bahasa Arab, terutama kalimat-kalimat penting seperti syahadat ya, artinya dipotong ya, jadi tidak digeneralis, jadi tidak bisa dibaca panjang diterjemahkan enggak. Ya, dalam model ngaji kitab kuning Sorogan itu ya, itu kan dipotong-potong. Asyhadu, aku bersaksi Allah ya, tidak ada, bahwa sesungguhnya tidak ada ilaha ya, Tuhan yang berhak disembah. Terus itu dalam berbagai macam bahasa ya. Bahasa Jawa, bahasa Sunda ya, bahasa Betawi itu ada. Karena supaya apa? Supaya kita paham betul untayan kalimat yang sedang kita baca. Dengan pemahaman itu Rasulullah SAW kemudian mengatakan di dalam hadis tadi, itu menjadi syarat dan jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara masuk ya. Masuknya pasti kalau dia betul ya mengetahui makna kalimat syahadat dan dia ucapkan dengan sepenuh hatinya, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Cuman berbicara dosa dan maksiat, ya ini kan lain cerita. Ya, bisa jadi mungkin mampir dulu ke neraka, ya nauzubillah.
baru kemudian masuk ke dalam surga. Ya, tapi kita berharap ya semoga Allah menjauhkan kita dari siksa api neraka dan memasukkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat diterimanya syahadat adalah setelah kita memahami makna ya dan mengetahui arti begitu. Yang kedua adalah keyakinan yang menghilangkan keraguan. Nah, jadi setelah faham makna dan artinya diikuti dengan rasa yakin, yang kemudian rasa yakin itu ya, saking penuhnya keyakinan dalam diri kita menghilangkan segala bentuk keraguan. Menghilangkan keraguan bahwa ada Tuhan selain Allah. Ya. Kemudian menghilangkan keraguan bahwa ada nabi yang akan diutus Allah setelah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kan? Sekarang kalau kita lihat fenomena orang-orang zaman sekarang ya, kesesatan yang terjadi ini luar biasa ya. Gak malu orang kemudian ngaku-ngaku jadi nabi ya, padahal Islam sudah menegaskan ya, yang namanya Nabi Muhammad itu adalah khatamin nabi. Ya, Allah sudah tegaskan. Dia adalah nabi terakhir yang Allah utus ya, ke alam dunia ya. Dan tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi ya fenomenanya gitu ya. Ada aja kemudian orang yang mengaku-ngaku dia adalah nabi yang diutus ya. Tidak hanya di negara-negara Islam, negara-negara yang mayoritasnya non muslim ya, juga banyak ya fenomena-fenomena orang yang mengaku diutus menjadi nabi, menjadi prophet ya, di berbagai macam negara. Nah itu kita hilangkan. Tidak ada tersisa keraguan di dalam diri kita tentang ketuhanan Allah dan tentang kerasulan Muhammad SAW dengan segala rukun dan syaratnya, dengan segala ketentuan yang terdapat di dalamnya, bahwa Allah adalah Tuhan yang satu, ya, tidak ada duanya, begitu, bahwa Allah adalah Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Kemudian Zat yang tidak bisa digambarkan, ya, laisa kamitslihi syai'un, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada yang setara dengan Allah. Nah, itu yang harus kemudian memenuhi dalam diri kita, bahwa tidak ada celah dan ruang dalam diri kita terkait dengan makna dua kalimat syahadat ini ada atau terselip di dalam hati kita. Jadi orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat, ya, ini secara dalam simpelnya begitu ya, harus yakin dengan ditunjukkannya oleh kalimat tersebut, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ketika kita membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kalaulah betul ya intonasi pengucapannya, pemahamannya, ya, itu akan muncul rasa kesadaran, ya, memang tidak ada Tuhan selain Allah. Betul ya Rasulullah itu, betul Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hujurat, ini surah yang ke 49 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-15 ya. In a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, nah ini kan berbicaranya orang-orang yang yakin ya. Orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin yang sebenarnya, innamal mu'minuna, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya, allazina amanu billah, yaitu mereka yang beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, walam ya summalam yartabu. Jadi ada buntutnya itu, setelah dia yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, ya yakin Allah Tuhan saya, yakin Muhammad itu utusan Allah, diikuti dengan kalimat lam yartab, dan tidak ada keraguan dalam dirinya, mantap, bulat. Ya. Nah, sehingga kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ini kata Rasulullah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu sakin fihima illa dakhala al-jannah. Nah, ini sama dengan ungkapan yang pertama tadi ya.
di dalam hadis Rasulullah, ya, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Yang ini kata Rasulullah SAW, ini Rasulullah berkata nih, ya, bersabda, ya, beliau berkata dan didengar dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, aku bersaksi, aku berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya aku. Jadi Rasulullah bersyahadat juga. Cuman redaksinya ya kalau kita kan wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau beliau mengatakan wa anni asyhadu an la ilaha illallah wa anni, kata Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa diriku, ya, Rasulullah adalah utusan Allah. Lalu apa kata Rasulullah SAW? La yalqallahu bihima abdun. Ya. Nah, tidaklah seorang hamba menjumpai Allah, ya, ghairu sakin, dan dalam kondisi tidak ada keraguan, ya, dalam dirinya tentang dua kalimat tadi, ya. Ya, bihima, dengan dua kalimat tadi itu, dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, illa dakhalal jannah. Pasti, ya, kata Rasulullah SAW, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian ini juga harus kita cek, ya. Harus kita telaah, ya, rasa-rasa di dalam diri kita, ya, ketika kita bersyahadat, ya, apakah masih ada keraguan dalam diri kita? Kalau ada, dibuang. Ya, makanya kemudian sholat 5 waktu jangan sampai tinggal, karena ini bagian dari mengikis keraguan-keraguan dalam diri kita, ya, dengan dibacanya 2 kalimat syahadat 9 kali dalam satu hari, ya, yang wajibnya. Subuh sekali, ya, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, ya, 9 kali. Ya. Kalau misalnya ragu, ya, ya bisa jadi. Kalau masih ada orang yang kemudian bersyahadat tetapi kemudian meragukan ketuhanan Allah dengan segala sifat-sifatnya, meragukan kerasulan Muhammad dengan segala sifat-sifatnya, kalau saya gampang aja, cek aja sholatnya. Biasanya sholatnya nggak benar. Orang-orang yang mencela Nabi Muhammad, mempersoalkan, ya, mengatakan sesuatu kepada Allah tanpa ilmu, cek aja sholatnya, pasti nggak benar sholatnya. Karena sholat ini pangkal dari, namanya juga imaduddin, tiang agama. Kalau mau benar agamanya, mau tegak agamanya, tegakkan sholatnya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Nah, itu yang kedua, ya, bahwa syarat diterimanya syahadat, ya, setelah kita mengetahui makna dari kalimat yang kita baca, 2 kalimat syahadat itu, kemudian kita juga meyakini, ya, atau menghilangkan keraguan dalam diri kita terkait dengan ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad SAW yang merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang Allah utus ke alam dunia. Yang ketiga, syarat diterimanya syahadatain adalah tunduk terhadap apa saja yang ditunjukkan oleh kalimat syahadat tersebut, 2 kalimat syahadat tersebut, sehingga kemudian kita mendapatkan manfaat dari ketundukan itu. Nah, juga mendapatkan keselamatan dari api neraka dan kemenangan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketundukan terhadap apa saja yang ditujukan oleh 2 kalimat syahadat ini harus mampu menghilangkan sikap inkonsistensi. Nah, ada apa artinya? Kalau ini inkonsisten itu lawan dari istiqomah. Kalau istiqomah kan tetap, ya, keyang kalau kata orang Sunda. Nah, jadi ketundukan terhadap kalimat ini menghilangkan inkonsistensi tadi. Jadi istiqomah, ya, terhadap kalimat Allah. Nah, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman, ya. Surah Luqman ini surah yang ke-31 ayat yang ke-22, ya. Ini sebagai dalil kenapa kita harus istiqomah, ya. Tunduk dan istiqomah dengan pernyataan dengan 2 kalimat syahadat ini adalah, ya, sebagaimana Allah sebut dalam surah Luqman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuslim wajhahu ilallah, ya, wa huwa muhsinun, ya, wa huwa muhsin faqad istamsaka bil arwatil wusqa wa ilallahi aqibatul umur, ya. Nah, siapa yang berserah diri kepada Allah sedang dia adalah orang yang berbuat kebaikan atau beramal soleh, ya, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul, ya, atau tali yang kokoh. Maka kalau kita merujuk kepada ayat ini,
Ya, kalimat berserah itu kan tunduk. Ya, kita kalau udah angkat tangan gitu ya, artinya kita udah tunduk tuh sama ya orang di depan kita. Ya, kalau dalam kondisi perang nih, ya, datang tentara musuh, ya kemudian menodongkan senjata, ya kita angkat tangan nyerah. Nah, makna menyerah itu sama artinya kita siap tunduk kepada segala perintah, kepada apapun yang akan terjadi dan dilakukan oleh lawan kita, gitu ya. Nah, maka berbicara makna berserah diri kepada Allah, sebagaimana disebut di dalam surah Luqman ini, ya, wa may yuslim, siapa yang Islam, siapa yang berserah diri kepada Allah. Nah, makna kalimat pasrah dan tunduk ini adalah dalam kondisi berbuat ihsan dan bertauhid. Nah, jadi kan kalimatnya wa may yuslim wajhahu ilallah. Nah, ini kan tauhid dulu ya, kembali kepada Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia adalah orang yang berbuat baik ya. Nah, jadi tauhid dan ihsan ini menjadi satu paket yang menyertai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuman begini. Ya tunduk, ya memang tidak ada Tuhan selain Allah begitu, tetapi kemudian tidak disertai dengan keihsanan, dengan perbuatan baik. Apa yang Allah perintahkan, ya kebaikan-kebaikan banyak Allah perintahkan kebaikan, enggak kita kerjakan. Bahkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan prinsip ihsan, prinsip kebaikan. Allah suruh kita tahan emosi, kita marah-marah. Allah suruh kita menolong orang, kita malah mencelakakan orang misalnya, nauzubillah. Allah suruh kita memaafkan orang, kita tidak mau memaafkan kesalahan orang. Banyaklah ya kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, ini harus menjadi paket di dalam ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti di lisan sudah iya, ya, kemudian keraguan sudah hilang, tetapi kemudian dalam prakteknya kita seolah-olah seperti orang yang tidak tunduk kepada Allah, tidak tunduk kepada Rasulullah. Ya kan lucu juga ya kalau dalam praktek kita sehari-hari lah. Kita punya anak ya, punya anak nih, kita tanya anaknya, kamu mengakui saya bapakmu? Gitu ya, katanya iya pak, saya akui bapak adalah bapak saya, ayah saya bersaksi pak. Yakin pak, orang ada akte kelahirannya gitu kan. Kalau gitu bapak minta sebutkanlah perintah-perintahnya. Lalu kemudian ini anak nggak mau mengerjakan perintah itu bapak. Kalau gitu, kalau ketemu bapak cium tangannya, amit-amit pak, saya nggak mau cium tangan. Nah, kira-kira itu, kalau seperti itu, yang dihadapkan anak kepada bapaknya, apakah makna kesaksian itu? Kalau jika kemudian segala perbuatan tingkah lakunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki. Ketika kita bersyahadat sama. Bahwa kita mengakui ketuhanan Allah, mengakui kerasulan Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dan sunnah-sunnahnya. Yang inti dari kedua ini ya, Al-Qur'an dan sunnah adalah menggiring manusia kepada ihsan, kepada perbuatan baik. Makanya kan iman, Islam, ihsan ya. Nah, ini konsepnya begitu. Nah, ketika ini kemudian ya, kita tidak tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah, tidak tunduk kepada apa yang dilarang Allah, tidak tunduk kepada apa yang diajarkan Rasulullah SAW, maka kemudian syahadat yang kita terima, yang kita baca, syahadat yang kita akui menjadi sia-sia, menjadi sesuatu yang tidak bisa diterima. Ya, secara logika juga nggak bisa diterima, gitu kan. Mengaku dia anak seseorang, tetapi kemudian kalau bertemu seolah-olah nggak kenal, begitu ya. Kemudian suka menjelek-jelekan. Nanti orang akan nanya, lu yakin? Ya, kalau misalnya ada anak gitu kan ngejelek-jelekin bapaknya, tapi dia ngaku, iya dia bapakku saya, tapi kemudian dijelek-jelekin. Nanti orang akan bertanya, lu yakin dia bapak lu, kan begitu kan? Ini sebagai sebuah gambaran bahwa ketundukan ya, untuk melakukan berbagai perintah, ya, dalam hal ini adalah kesalehan ya, atau perbuatan baik, ini menjadi sebuah kemutlakan untuk menjadi syarat ya diterimanya kalimat syahadat yang akan menyampaikan kita ke dalam surganya Allah dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah. Dan yang kita kejarkan itu
Ya kenapa sih kita harus enggak betul dengan syahadat? Ya karena kita ingin ketika mati syahadat itu kemudian membawa kita kepada surganya Allah dan menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan inilah yang kemudian ditegaskan oleh para ulama bahwa tidaklah beriman seseorang di antara kita ya, hingga kemudian hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ini ada yang menyebut ini hadis. Ya. Dan ini merupakan adalah bentuk ketundukan yang sempurna. Ya, dan itu ya ketundukan itu harus kita lakukan dengan penuh keikhlasan, ya, terutama ketika kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Ini kan bicara ketundukan ya. Nah, dan ketundukan itu sudah kita sudah tunduk. Nah, tetapi ada level berikutnya apa? Ketundukan itu harus disertai dengan keikhlasan. Ya, jangan menggerutu gitu kan. Iya mengakui Allah sebagai Tuhannya, mengakui Rasulullah, tapi ketika melakukan perintah, ngedumel, nggak ada ikhlasnya, ya, nggak suka, merasa ini jadi beban dan sebagainya. Ini juga kemudian mengurangi keabsahan ya syahadat yang kita baca. Seorang Muslim sebagaimana kalimat Islam itu sendiri, ya, harus menjalankan segala bentuk ihsan, segala bentuk perbuatan baik yang didasari oleh kalimat syahadat ini dengan keikhlasan, dengan ketulusan, tanpa ada beban di dalam hati. Sebagaimana yang Allah sebut di dalam surah Az-Zumar ya. Surah Az-Zumar ini adalah surat yang ke 40 berapa ya. Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-2 Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, kepada kita terkait dengan keikhlasan ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat yang ke-39 ya, surah Az-Zumar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Sesungguhnya Allah ya, sesungguhnya kami kata Allah telah menurunkan kepadamu sebuah kitab yang benar. Ya, di dalamnya kan ada perintah-perintah untuk melakukan perbuatan ihsan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'budillah, maka sembahlah Allah mukhlishan lahuddin, dengan tulus ikhlas ya, di dalam menjalankan ketaatan beragama. Nah, jadi ini yang kemudian kita harus pahami ya, bahwa bersyahadat itu sampai ke hati. Nah, ya, kalau ingin diterima kesyahadat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, As'adun nas, ya, manusia yang paling bahagia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi syafaati yaumil qiyamah. Ya, orang yang berbahagia dengan syafaatku nanti di hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Nah, ini kunci juga ya. Manusia yang paling bahagia karena mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di yaumul qiyamah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au min nafsihi. Yang betul-betul ikhlas, tulus dari dalam hatinya atau dari dalam jiwanya. Ya, kita memaknai hati atau jiwa kembali kepada kita lah ya. Dan inilah orang yang kata Rasulullah SAW akan mendapatkan syafaat. Andai kata ya, karena mungkin dosa dan maksiat yang begitu banyak, kemudian luput dari permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dalam hidup kita pernah ada momen ini ya, bahwa kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, tahu maknanya, ya, kemudian apalagi yakin seyakin-yakinnya, nggak ada keraguan tentang ketuhanan Allah, tentang kerasulan Muhammad, plus ya, ditambah keikhlasan, ketulusan betul-betul dari hati. Beda kan bunyinya juga kalau udah dari hati itu, ketika baca kata at-tahiyatul kemudian sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sadar betul. Kalau momen itu terpenuhi kalimat hadis ini ya, mangkola ini kan berarti mengucapkan ya, yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan ya, dengan ketulusan ya, min qalbihi au min nafsihi ya,
maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Syafaat dari apa? Dari siksa api neraka. Ya, kita kan perlu syafaat itu karena takut masuk neraka. Nah, ini kuncinya. Nah, ini kemudian harus menjadi kesadaran kita bersama. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir ya dari syarat diterimanya syahadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah cinta kepada kalimat syahadat dan kepada orang yang mengamalkannya secara konsisten. Nah, jadi pertama didasari oleh pengetahuan, yang kedua didasari oleh keyakinan, yang ketiga kalimat syahadatnya didasari oleh keikhlasan, atau ketundukan, dan yang keempat syahadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syahadat yang disertai oleh kecintaan. Kecintaan kepada kalimat dan kecintaan kepada orang-orang yang sama-sama konsisten mengamalkan kalimat syahadat ini. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirmankan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tiyallahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmatal la'imin. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini kita kan berbicara iman, berbicara syahadat ya. Siapa di antara kamu yang murtad, ya, melepaskan ikrar dua kalimat syahadat dari dirinya, ya, yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum. Ya, jadi ini berarti lawannya ya. Lawan dari orang sisi yang berbeda dari kemurtadan. Ya, kalau dari murtad itu kan melepaskan keimanan. Nah, lawan dari orang murtad orang yang berpegang kepada iman gitu ya. Nah, ciri dari orang yang berpegang kepada iman atau dalam bahasa mudahnya orang yang syahadatnya, keimanannya Allah Subhanahu wa taala terima, kalau merujuk ke dalam surat ini adalah ke dalam ayat ini adalah Allah akan mendatangkan satu kaum ya, menggantikan orang yang murtad ini yang melepaskan kalimat syahadatnya ini, mendatangkan satu kaum yang dia mencintai mereka, Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Nah, jadi dalam dirinya ada rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah, dan bersikap lemah lembut terhadap orang yang beriman. Dan itu kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasul, kemudian tertuang juga tergambar juga dalam sikapnya kepada orang-orang yang sama-sama bersyahadat, sama-sama konsisten menegakkan kalimat syahadat, sama-sama tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kerasnya mencintai Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, dan mereka adalah orang-orang yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras. Ya, keras di sini maksudnya tegas ya. Bersikap tegas terhadap orang-orang yang kafir, dan mereka adalah yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Wah, ini syarat yang keempat nih ya. Kalaulah tidak kita dasari oleh kekuatan diri, susah ini. Pangkalnya dari keyakinan itu. Tetapi ketika keyakinan sudah memenuhi dalam diri kita, maka sesungguhnya syarat yang keempat ini ngekor aja dia. Ya. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda ya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, ini dari sanadnya dari Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ya. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga ya,
Ada 3 hal pada diri seseorang yang kalau ada, ya kata Rasulullah SAW, ia akan mendapatkan kemanisan iman. Apa yang pertama? Ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, ya, kalau kita ingin, kata Rasulullah ini, kalau kita ingin merasakan kemanisan iman, nah ini kan babnya bab cinta, ya. Bab cinta itu. Kata Rasulullah, kalau kita ingin merasakan bagaimana iman itu manis di dalam diri kita, yang pertama, ya, Rasulullah sebutkan ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai zat, ya, yang dicintai melebihi apapun dari keduanya. Artinya apa? Tidak ada yang dicintai begitu besar dalam diri orang ini, ya, yang orang yang bisa merasakan manis iman selain dari Allah dan Rasulnya. Nah, kalau masih ada yang kita cintai sama besarnya atau bahkan lebih besarnya daripada Allah dan Rasulnya, kemungkinan lezatnya, manisnya iman tidak akan kita rasakan, ya, atau kurang terasa. Bahkan pada akhirnya kalau tidak terasa, banyak orang yang kemudian mudah melepaskan keimanan ini. Kemudian apa? Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai seseorang, ya, atau tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Sama-sama cintanya karena Allah. Jadi itu tadi, ya, karena sama-sama beriman, sama-sama Islam, sama-sama menyembah Allah, sama-sama akidahnya lurus, dan kemudian lahir dari kedua orang ini, dari diri orang ini rasa cinta kepada orang-orang yang sama-sama menyembah Allah. Ini naluri, ini sebetulnya naluriah. Jadi kalau berbicara misalnya nih, ya, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang mendukung misalnya calon presiden, ya, si A, ya. Jadi saking mantapnya dukungan diberikan kepada si A ini, maka orang ini secara otomatis, secara naluri akan mencintai orang-orang yang sama memberikan dukungan, dan akan membenci atau tegas kepada orang-orang yang tidak memberikan dukungan atau lawannya. Itu udah kejadian, ya, di tahun 2019, ya. Bagaimana kita kemudian terpecah, ya, karena bab dukungan ini. Nah, ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis akan lahir dalam diri kita rasa cinta kepada orang-orang yang juga mencintai Allah, dan rasa benci kepada orang-orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Dan orang ini membenci kekafiran sebagaimana dia membenci dirinya kalau dia dilemparkan ke dalam neraka. Ya, kalau ditanya siapa sih orang yang suka dimasukin ke neraka, enggak ada. Ya, orang kafir sekalipun, orang ateis sekalipun, kalau udah diceritakan atau dikasih opsi, kamu mau nggak dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, pasti dia akan bilang nggak mau, gitu, ya. Pasti dia nggak suka, dia benci gitu kan, dengan statement itu. Maka syarat yang ketiga, ya, itu tadi, ya, sesuai dengan ayat yang disebutkan dalam surah Al-Maidah yang ke-54, bahwa ciri, ya, orang yang syahadat yang diterima adalah orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, ya, melebihi dari apapun di dunia ini, dan kemudian mereka bersikap lemah lembut, saling mencintai kepada orang-orang yang sama-sama bersyahadat, ya, sama-sama mencintai Allah, sama-sama istiqomah di jalannya, dan kemudian tegas, ya, kepada orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya. Ya, ketika Rasulullah, nah dari sini kemudian nampak ketika Rasulullah dicaci, ya, marah, nggak suka, nggak terima. Dan jadi aneh kalau kemudian ketika ada orang mendengar Rasulullah dicaci terang-terangan, kalau sembunyi-sembunyi lain cerita, ini terang-terangan, ya, dia mencaci Rasulullah, kemudian mengatakan biarkan saja. Rasulullah aja dicaci nggak marah. Saya bingung kalau ada statement begini. Tidakkah kita marah ketika orang yang kita cintai kemudian dicaci maki? Nah, orang yang mengatakan begini, kalau dia punya guru, gurunya dicaci maki, saya rasa dia marah juga. Nah, gitu. Karena kalau dia punya guru, nggak usah guru lah, dia punya bini, ya, punya istri, gitu, ya. Dicinta sama istrinya dicaci maki orang, apa ya dia nggak akan marah? Nah, Rasulullah juga begitu. Kalau memang kita ada rasa cinta yang besar kepada diri Rasulullah, lalu kemudian ketika Rasulullah dicaci, dimaki oleh orang-orang bodoh,
nggak akan keluar dari lisan kita, maafkan saja. Kalau memang ada cinta pasti marah, nggak mungkin nggak, pasti marah. Ya cuman kan berbicara negara hukum ya kemarahan kita ada koridornya, itu kan bukan berarti dengan kemarahan kita boleh bertindak semena-mena, ya tidak, kita ikutilah aturan. Jadi tangkaplah orang itu, serahkanlah ke polisi, ya sidanglah begitu ya. Nah itu. Nah sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ya demikianlah syarat ya diterimanya kalimat syahadat. Dan ini menjadi penting bagi kita untuk kita pahami ya sebagai sebuah kesimpulan ya syahadat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada itu ada 4. Yang pertama memahami makna kalimat syahadat ya. Yang kedua meyakini ya isi dari kalimat syahadat itu. Yang ketiga kemudian pasrah ya, tunduk mengikuti konsekuensi dari 2 kalimat syahadat itu dengan berbagai amalan-amalan soleh ya, dengan perbuatan. Dan yang terakhir lahir kecintaan kepada kalimat syahadat ini dan lahir juga kecintaan kepada orang-orang yang sama-sama mengikrarkan 2 kalimat syahadat ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan kita memenuhi keempat syarat ini ya, dan kita berjuang ya, dalam kehidupan kita step by step, selangkah demi selangkah ya meningkatkan. Ya awalnya dulu kita tidak paham, kita pahami. Awalnya dulu kita masih ada ragu, kita yakini. Awalnya dulu membaca kalimat syahadat kita masih belum tunduk kepada perintah Allah, belum tunduk kepada Rasulullah SAW. Kita usahakan ya sedikit demi sedikit ya, mudah-mudahan Allah memberikan waktu untuk kemudian kita bisa tunduk patuh kepada semua apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya begitu kan. Dan terakhir ya, dulunya kita acu-acu aja dengan orang-orang yang sama-sama beriman, sama-sama bersyahadat. Sekarang sudah mulai ya, perlahan tapi pasti kecintaan kita tumbuh kepada sesama mukmin. Ya, kebencian kita ketegasan sikap kita juga muncul kepada orang-orang yang jelas-jelas ya memusuhi Allah dan Rasulnya ya, saya katakan jelas-jelas ya. Kalau dia sembunyi-sembunyi lain cerita ya. Tapi kalau sudah jelas-jelas kita umat Islam ya, sebagai konsekuensi dari keimanan, konsekuensi daripada kecintaan itu harus ada reaksi yang muncul. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.